Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, baik. Apa kabar semuanya? Oke, baik, baik ya. Oke, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, Pak Guru minta salah satu kesediaan dari teman kalian untuk memimpin kita dalam berdoa. Siapa yang bersedia untuk memimpin kita dalam berdoa untuk hari ini? Ya, silakan. Teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik. Pak Guru ucapkan banyak terima kasih kepada Hillary yang sudah memimpin kita dalam Felmi. Baik, Felmi yang sudah memimpin kita dalam berdoa dan untuk selanjutnya ada beberapa hal yang ingin Pak Guru sampaikan sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini. Baik, sebelumnya kita pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa anak-anakku sekalian? Sebelumnya? Oke, proses metabolisme. Baik, masih ingat apa yang kita sudah pelajari di metabolisme? Iya, kalau bisa satu orang angkat tangannya, oke, baru silahkan menjawab. Siapa? Silakan. Kenapa? Cepat, silakan. Iya, silakan. Metabolisme itu terdapat anabolisme dengan katabolisme. Anabolisme itu sebuah pembentukan dan katabolisme itu pemecahan. Intinya katabolisme itu pemecahan. Oke, baik. Berikan aplaus kepada temannya. Oke, baik. Nah, itu ya yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Pak Guru harap kalian tidak dan mengulangi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kenapa? Karena pelajaran yang sekarang itu erat kaitannya dengan apa yang kita pelajari sekarang, yaitu materi genetik. Oke, sebelum kita masuk ke materi genetik, silahkan diperhatikan apa yang ada di atas. Yang pertama, Pak Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah melalui kegiatan mengamati gambar dan video, melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom, di mana dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Selanjutnya, merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik dengan tepat. Oke, seperti itu. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya adapun peta konsep untuk pembelajaran kita. Oke, bisa diperhatikan di atas. Yang pertama ada kita nantinya akan mempelajari tentang gen. Yang kedua kromosom. Selanjutnya ada DNA. Selanjutnya ada sintesis protein. Baik. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar yang ada di atas. Salah satu perdebatan seru dan menarik saat bayi baru lahir adalah saat menentukan apakah ia lebih dari ayahnya atau bundanya. Tentu jika diteliti lebih seksama, wajah bayi tidak akan sepenuhnya mirip 100% dengan wajah bunda maupun ayah.
kecil yang mungkin akan kita temukan kemiripan baik itu dari sisi ayah maupun sisi bunda. Bukan maknanya, giginya, hidungnya, dan lain-lain. Nah, sebenarnya apa saja ya faktor yang mempengaruhi kemiripan si kecil dengan kedua orang tuanya? Yuk kita bahas sekarang. 1. DNA bunda dan ayah. Menurut penelitian, Dua, rambut. Rambut merupakan salah satu hal yang juga dapat dipengaruhi oleh gen dari kedua orang tua. Namun, warna dan bentuk rambut anak dapat berubah-ubah seiring bertambahnya usia anak, terutama saat anak beranjak remaja. Selain faktor genetik, hormon di dalam tubuhnya bisa mempengaruhi bentuk dan warna rambut anak nantinya. 3. Mata. Mata merupakan salah satu bagian tubuh yang mempengaruhi kehidupan seorang anak dengan kedua orang tuanya. Namun perlu ketahui, jika bayi membutuhkan waktu setidaknya 6 bulan untuk memunculkan warna mata yang sesungguhnya. Warna mata si kecil umumnya dipengaruhi oleh melanin atau pigmen coklat dalam bagian iris mata. Gen yang berbeda antara bunda dan ayah akan mempengaruhi berapa banyak pigmen coklat yang diwarisi pada si kecil. 4. Gigi. Dikutip dari Brightside, bentuk gigi seorang anak umumnya didominasi oleh genetik dari ayahnya, sehingga mungkin si kecil mempunyai bentuk gigi yang lebih mirip dengan ayahnya. Selain bentuk gigi, kesehatan gigi dari ayah juga dapat diwariskan ke anaknya. Sehingga yuk kita sama-sama menjaga kesehatan dan kebersihan gigi kita. Ajarkan juga si kecil untuk merawat dan rutin membersihkan giginya. 5. Tinggi dan berat badan. Selain bentuk wajah dan karakteristik tertentu, tinggi serta berat badan anak juga dapat dipengaruhi oleh gen yang diwarisi oleh kedua orang tuanya. Dikutip dari BBC News, berat badan anak lebih dipengaruhi oleh berat badan ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Akan tetapi, selain faktor genetik, ada berbagai hal lain seperti kesehatan, aktivitas, dan nutrisi yang dapat mempengaruhi tinggi badan dan berat badan dari anak. Nah, itu dia parents, faktor yang menentukan kemiripan si kecil dengan kedua orang tuanya. Namun, penampilan fisik anak dapat terus berubah seiring pertambahan usianya, sehingga bisa saja saat ini dia lebih mirip bundanya. Namun, saat semakin besar, penampilan fisiknya malah lebih condong ke ayahnya. Oke. Nah, dari video yang kalian sudah perhatikan sebelumnya, maka ini nantinya video ini nanti akan menuntun kita untuk bagaimana nantinya kita menyelesaikan suatu masalah. Oke, nanti dalam LKPD kita akan menyelesaikan suatu masalah dan video ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk bagaimana bisa kita menyelesaikan masalah tersebut. Oke, itu yang bisa Pak Guru berikan kepada kalian. Selanjutnya, dari apa yang sudah kalian lihat pada video, apa yang bisa kalian apa yang bisa kalian cermati dan atau apa yang bisa kalian bisa simpulkan setelah melihat video di atas? Ada yang bisa memberikan komentar? Jadi video di atas tadi berkaitan dengan bagaimana seorang ayah seorang ayah yang ayah dan ibu atau orang tua yang diwariskan oleh Oke, ada yang mau menyebutkan apa yang tadi ditampilkan di video yang diwariskan oleh anak?
Iya, silakan, Margareta. Mata, rambut, tinggi badan, dan berat badan sama. Oke, jadi ada rambut, mata, gigi, tinggi badan, oke, berat badan, dan yang pertama tadi adalah DNA ayah dan ibu. ya DNA ayah dan ibu. Baik, itu untuk memulai proses pembelajaran kita. Nah, selanjutnya Pak Guru akan memulai proses pembelajaran kita dengan beberapa pendahuluan mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Oke, mengenai materi genetik. Oke, seperti yang sudah kalian lihat dan Pak Guru bagikan bahan ajar kalian bahwa yang tadi yang akan kita pelajari adalah pertama gen, bagaimana pengertian gen. Yang kedua adalah yaitu bagaimana perbedaan DNA dan RNA, dan yang terakhir adalah kromosom. Oke, selanjutnya bisa diperhatikan bahwa gen adalah substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Oke, materi genetik yang disebut yang diturunkan oleh keturunan itu ada DNA dan RNA. Nah, di situ dijelaskan bahwa jumlahnya sangat banyak. Oke, selanjutnya kita lihat perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan DNA dan RNA bisa kalian lihat sendiri bahwa perbedaannya bisa dilihat dari struktur komponen gulanya, basa nitrogennya, letak, dan jumlahnya. Kita lihat dulu DNA. DNA dia strukturnya double helix. Oke. Kalau RNA itu tunggal. Kalau komponen gula itu deoksiribosa. Sedangkan kalau RNA dia ribosa. Selanjutnya basa nitrogennya itu ada purin dengan pirimidin. Cuma yang membedakan pada RNA itu nanti ada yang diganti. Apa yang diganti? U dengan C dengan yang diganti adalah urasil. Yang diganti adalah urasil. Nah, selanjutnya ada letaknya. Di mana intinya ada di mitokondria dengan kloroplas, sedangkan RNA itu biasanya ada di inti, sitoplas, ribosom, mitokondria, dan kloroplas. Oke ya. Selanjutnya jumlahnya, kalau DNA jumlahnya tetap, sedangkan RNA-nya jumlahnya berubah-ubah. Baik. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kromosom. Perhatikan kromosom di situ dikatakan bahwa dia merupakan penebalan benang-benang kromatin ketika terjadi pembelahan sel. Oke, jadi benang-benang kromatin akan membelah ketika terjadi pembelahan sel. Baik, ada bagian-bagian kromosom, ada bagian sentromer, ada bagian yang kita sebut sebagai kromatid, dan ada sentromer. Oke, jadi ada kromosom, ada sentromer dengan kromatid. Nah, selanjutnya jenis-jenis kromosom. Jenis-jenis kromosom kita bisa lihat bahwa ada yang kita sebut sebagai telosentrik, di mana dia berpusat pada bagian yang kita sebut sebagai sentrosom. Selanjutnya ada akrosentrik. Akrosentrik itu dekat dengan akrosom. Sedangkan kalau submetasentrik itu ada di pertengahan. Oke, di pertengahan sakrosomnya. Nah, sedangkan yang metasentrik itu pas di tengah-tengah. Oke, jadi dia pas di tengah-tengah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, baik. Jadi untuk hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama tadi ada gen, DNA, RNA, dan yang terakhir adalah kromosom. Baik. Nah,
Untuk lebih memberikan kita pemahaman terhadap apa yang tadi secara singkat Pak Guru sudah berikan kepada kalian, maka ada beberapa hal yang ingin Pak Guru sampaikan. Yang pertama, yang selanjutnya Pak Guru harap sorry ya. Nah, kuis. Nah, coba naikkan kertas selembar. Oke, coba naikkan kertas selembar. Ditulis di kertas selembar, oke? Jumlah soalnya hanya 5 soal. Nah, ini untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap apa yang sudah kita tadi jelaskan secara singkat. Udah? Oke, kita pilih nomor 1. Silakan. Letak DNA dalam sel. Oke, dijawab saja. Udah? Oke. Silakan dijawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Oke, udah? Sudah di jawabannya saja, jawabannya. Sudah ya? Nomor 2. Gen merupakan komponen kimiawi dalam sel yang diekspresikan oleh sel dalam bentuk. Udah? Udah? Jadi gen merupakan komponen kimia dalam sel yang diekspresikan dalam sel dalam bentuk. Oke, nomor 3. Di dalam nukleus terdapat benang-benang halus yang sifatnya mudah menyerap zat warna hijau yang disebut sebagai ada tadi. Oke? Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Pada tahap transkripsi dimulai dengan membukanya pita double helix oleh enzim yang dilakukan oleh pada tahap transkripsi dimulai dengan membukanya pita double helix yang dilakukan oleh enzim apa? Oke, dijawab saja sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Sudah. Nah, yang terakhir. Nah, jika terjemahan kode genetik dalam sintesis protein yang dihasilkan oleh RNA matilah. Oke, tidak apa-apa. Baik, yang pertanyaan yang kelima, jika terjemahan kode genetik dalam sintesis protein dihasilkan oleh RNA-T adalah ada speed up? Oke. Oke. Nah, yang ini. Nah, informasi genetik yang dirancang dalam DNA adalah udah, silakan dijawab. Jika terjemahan kode genetik dalam sintesis protein yang dihasilkan oleh RNA-T adalah AAU, UGU, dan AAA, informasi genetik yang dirancang dalam DNA adalah. Oke, silahkan dituliskan sesuai dengan apa yang. Udah? Oke, yang sudah silahkan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan, baru nanti Pak Guru atau kita lihat apakah jawaban yang kalian sudah buat sesuai dengan
Oke, coba silakan dikumpulkan. Ya, tulis nama. Ya, tulis nama saja. Oke, tolong setiap kelompok ketua kelompoknya dikumpulkan. Tidak apa-apa, kumpulkan saja. Ini hanya untuk mengetahui tingkat kemampuan. Nanti dalam proses pembelajaran kita selanjutnya, pada proses diskusi ini nantinya pemahaman kalian akan lebih dikembangkan lagi. Tuh, dalam proses diskusi sehingga pada prosesnya nanti pemahaman kalian tentang materi genetik ini bisa lebih dikembangkan lagi. Kan seperti itu. Tuh? Oke, bisa? Selanjutnya coba perhatikan jawaban kalian. Nah, siapa yang mau menjawab nomor 1 dulu? Ya, itu di atas. Atau kelompok 1 dulu? Kelompok 1? Oh, yang ini kah? Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1, apa jawaban kalian? Oke, jawaban kita lihat jawaban kelompok 1 jawabannya B. Oke. Betul ya? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke. Oke, nomor 2. Kelompok 2? Ya, silakan. Jawabannya? Coba. Ya. Oke, kalian pintar ya. Oke, baik. Kita lihat soal selanjutnya. Oke, nomor 3. Kelompok 3? Jawaban kalian apa? Oke, kita lihat D. Oke, betul. Oke, selanjutnya nomor berapa lagi? Oke, nomor 4. Ya, kelompok 4. Jawaban kalian apa? Jawabannya B. Ya. Oke. Tidak apa-apa. Oke, kita ke nomor 5. Oke, kelompok 5. Jawabannya apa? Oke, kita lihat apakah jawabannya betul. Iya. Oke, tidak apa-apa ya. Oke, baik. Untuk kelompok yang jawabannya salah itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena kita masih dalam proses pembelajaran. Oke, makanya nanti pada proses selanjutnya Pak Guru harap kalian bisa lebih konsentrasi lagi dan supaya pembelajaran kita bisa lebih baik lagi. Oke, nah. Nah, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk proses kita selanjutnya, kalian kan sekarang sudah duduk dengan kelompok masing-masing. Oke ya, mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4 dengan 5. Nah, sekarang Pak Guru kan tadi sudah berikan kalian LKPD dengan modul. Nah, silakan LKPD itu dibuat, ditulis. Pak Guru berikan kalian kesempatan 15 menit sampai 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Setelah itu, setelah LKPD-nya selesai, baru nanti kita akan diskusikan. Oke, kita akan diskusikan. Nah, proses diskusi kita selayaknya nanti kelompok yang mempresentasikan pertama mungkin kan tadi sudah kelompok 1, 2, 3, 4, sekarang kita balik lagi. Yang akan memulai proses presentasinya dimulai dari kelompok 5. Oke? Baik, untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan LKPD-nya mulai dari sekarang. Oke. Sekarang sudah berarti jam 10:01 selesai proses pengerjaannya.
Jadi jam 10 lewat 5 atau 10 menit. Oke, silahkan dikerjakan. Nanti Pak Guru harap kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas. Oke, tolong diperhatikan. Nah, tolong dibaca baik-baik tujuan pembelajarannya apa. Kenapa? Karena tujuan pembelajaran itu nantinya akan menuntun kalian apa yang kita mau pelajari hari ini. Nah, selanjutnya baru masuk di bagaimana nantinya kalian mengerjakan LKPD-nya. Oke, di sana kan kalian sudah diminta untuk melakukan penyelidikan, di mana yang kalian selidiki adalah kasus di mana ada pasangan suami istri yang kehilangan anak. Oke, nah kalian diminta untuk membantu pasangan tersebut memberikan atau mencarikan solusi supaya dia bisa menemukan anaknya. Oke ya. Nah, caranya adalah tinggal kalian susun sesuai dengan apa yang sudah dibahasakan di LKPD. Oke. Jadi situ apakah yang harus kalian lakukan untuk membantu pasangan suami istri tersebut? Oke, untuk memastikan bahwa itu memang anak kandungnya. Itu yang pertama. Selanjutnya, yang kedua adalah kenapa kalian memilih jawaban itu? Toh? Alasannya kenapa? Nah, selanjutnya yang kedua, untuk lebih memudahkan kalian, maka nantinya kalian akan diminta untuk membuat model atau contoh DNA. Oke. Oke, seperti itu. Silakan dikerjakan. Dan yang terakhir nanti kromosom dan kalian diminta untuk menyimpulkan. Oke, silakan. Ya. Ya. Oke. Jadi nanti tolong diperhatikan ya sambil mengerjakan LKPD-nya. Jadi tugasnya kan tadi pada proses presentasi nanti ada yang moderator dan ada nanti yang akan mempresentasikan. Nah, tugasnya moderator nanti akan memperkenalkan teman kelompoknya dan mempersilahkan pemateri untuk memberikan atau memaparkan materi dan selanjutnya nanti dan selanjutnya moderator berfungsi untuk kalau ada yang mau bertanya silakan dipersilakan. Iya, yang nanti yang dibahas. Ya. Ingat ya, yang dibahas nanti adalah LKPD, bukan modul. Betul? Udah? Udah? Ya, kenapa kalian menjauh seperti ini? Silakan. Ya. Iya, jangan terpisah jarak begitu. Kalian macam orang yang bertengkar kah? Padahal masih baik-baik toh? Oke, silakan diperbaiki. Iya, Nona. Kamu ya. Nah, aduh. Oke. Tidak ada yang masalah? Untuk presentasi nanti yang mana? Yang ini saja atau semua? Nanti yes. Ya, kan 5 menit itu cukup untuk mempresentasikan itu. Ya. Nanti bisa ini supaya kelompok ini bisa mengetahui kelompoknya. Digerakkan supaya bisa dilihat supaya dia bisa mengerjakan tugasnya. Bisa.
Ya pelan-pelan saja tuh. Kenapa? Iya. Kenapa? Nanti yang dipresentasikan yang ini. Jawaban kita semua. Iya. Tuh. Kenapa? Yang ada saja. Tuh. Ini nanti dibahasakan saja kalau tidak bisa digambar. Tuh. Bagaimana prosesnya? Tuh. Sudah ada tuh siapa yang mau materi, siapa yang moderator. Iya. Yang ini belum selesai. Yang ini sudah Pak Guru, ada Pak jawaban. Oh ya. Yang mana? Apanya yang tidak dimengerti? Yang ini. Nah ini kan bisa dilihat dari perbedaannya. Kalau ini kan dia Tidak memiliki nah lengan pendek. itu. Kalau ini dia lengannya ada sedikit menonjol. Kalau ini di tengah-tengah. Tuh, kalau yang ini pas sempurna. Tuh tapi begitu. Kan ada juga penjelasannya itu di ini tinggal dicari itu. Cari yang kromosom. Kromosom di mana? Dah, tolong dikerjakan. Baik. Oke, nanti pada proses pemaparan materinya itu kalian diharapkan memaparkan secara detail apa yang sudah kalian kerjakan. Misalnya, baik teman-teman sekalian, perkenalkan setelah itu baru nanti hasil yang sudah kami kerjakan ya seperti ini. Nah, untuk yang pertama, masalah yang pertama, kami akan menjelaskan tentang masalah pasangan suami istri tersebut. Nah, setelah itu menurut kami yang kami usulkan supaya orang tua tadi bisa menemukan anaknya itu dengan cara 1, 2, 3, 4. Toh? Ya itu juga seperti itu kan. Yang jelas semua nanti dikaitkan dengan studi kasusnya masalahnya. Toh? Bagaimana kalian menjelaskan itu? Makanya, nah sekarang selain kalian mengerjakan tugas, silakan kalian pelajari apa yang nanti akan kalian sampaikan supaya nanti kita tidak merasa deg-degan, supaya kita bisa lebih enjoy memaparkan apa yang kalian sudah. Nomor berapa sekarang? Udah? Aman toh? Ya. Laki-laki nanti jadi moderator toh. Jangan mau dikalah sama perempuan. Harus. Ya. Bisa. Itu tergantung kalian. Toh. Ada 2 orang yang
Sekarang itu diberikan keluasan kepada kalian untuk mengatur sendiri. Terserah kalian. Tuh, tinggal kalian bagaimana supaya dalam mempermudah. Oh, Kromosom saya tadi tentu masih bingung. kromosom. Apa yang akan kita bandingkan? Nah, misalnya kan anggap saja ini kan lalat buah dan ini adalah kromosomnya manusia. Tuh, nah, seperti itu. Nah, kalau seperti itu maka kalian lihat ini utuh gambarnya. Kalau ini kan tidak, tuh terpisah-pisah. Tinggal kalian jelaskan seperti itu. Bagian yang jelas kalau kalian sudah tahu bagian-bagian kromosom, kalian juga nanti bisa jelaskannya. Itu jelaskan saja sesuai dengan apa yang sudah kalian dapatkan. Tidak ada masalah. Toh? Guru, ini kedua kromosom ini berbeda kah? Atau kromosom yang ini ada dalam sini? Beda. Ini kan sudah ini beda. Dari gambarnya saja itu sudah dikatakan bahwa berbeda. Tuh? Kalau yang kita pelajari ya bentuknya. Nah, ini bentuknya seperti apa, ini bentuknya seperti apa. Tuh? Begitu saja. Oh, kembalikan ini kan ada pertanyaan bola gitu. Bentuk-bentuk kromosom apa? Iya. Saya jelaskan bagian-bagian yang menyusun kromosom. Setelah itu kan kalian jelaskan dulu ini, setelah itu ya jelaskan bagian-bagian penyusun kromosom. Ini apa bagian ini, ada yang ini tuh. Kan ada juga tadi di apa? Oke, ada lagi? Jam kalian bagus toh? Tapi itu sudah lewat kayaknya. Oke, sudah lewat ya 15 sampai 20 menit. Oke, sekarang waktunya kita mempresentasikan apa yang sudah kalian buat. Kenapa? Bagaimana? Kelompok 5 siap? Ya, dibaca. Iya, yang sudah kalian jawab itu dipresentasikan. Tidak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Bagaimana? Sudah siap? Nanti yang presentasi itu disorot. Kromosom apa? Kromosom itu apa? Ini kromosom secara umum. Itu bentuk kromosom manusia sih. Kalau ini, nah itu lalat buah. Bagaimana? Sudah siap? Kalau sudah siap, silahkan kalian siap-siap untuk memaparkan materinya. Ya, silahkan berdiri. Sudah?
Bagaimana kelompok 5? Sudah siap? Ya, coba kita sama-sama belajar, tidak apa-apa. Silakan. Silakan semua berdiri supaya dilihat. Dilihat siapa yang ganteng-ganteng, siapa yang cantik-cantik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan hasil kerja dan kependidikan yang akan dibacakan oleh Pendidikan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Kami akan menjawab soal pertanyaan kami, yaitu pasangan suami istri setelah sekian lama terpisah dengan anak kandungnya dan mendapat informasi bahwa anaknya telah ditemukan. Tapi sebelumnya pasangan tersebut ingin memastikan bahwa anak tersebut memang betul-betul anaknya. Apakah yang harus dilakukan pasangan suami istri tersebut? Dari kelompok kami menjawab, yang pertama tes DNA, yang kedua kemiripan wajah dan anggota tubuh, yang ketiga ikatan batin, dan 5 kemiripan karakter. Jelaskan kenapa kalian bisa menjadikan itu sebagai jawaban kalian. Karena itu adalah sebuah bukti menyatakan bahwa anak yang hilang itu adalah anak kandungnya. Soal berikutnya, apakah perbedaan antara DNA dan RNA? DNA berfungsi menyimpan dan menurunkan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang. Sementara RNA berfungsi sebagai pembawa dan penerjemah kode genetik untuk pembuatan protein. Soal berikutnya, setelah melakukan pengamatan dan mendapatkan gambaran kromosom pada larva lalat buah pada gambar A, bandingkan dengan gambar kromosom yang ada pada gambar B. Perbedaan apakah yang Anda lihat? Kalau gambar A yang kita lihat, kromosom lalat buah sudah dilihat di dalam mikroskop. Kalau yang gambar B, terlihat kromosom secara umum. Dengan membaca beberapa sumber, jelaskan bagian-bagian yang menyusun kromosom. Bagian-bagian kromosom ada 5, yaitu promena, kromomer, sentromer, lakukan kedua, dan telomer. Perhatikan gambar di bawah ini. Jelaskan perbedaan dari keempat bentuk kromosom tersebut. Gambar A, pusatnya ada di tengah. Gambar B, pusatnya di tengah tapi ada sedikit lekukan yang menonjol. Gambar C, pusatnya di tengah tapi dengan lengan pendek dan lengan panjang. Gambar D, pas di tengah-tengah. Jelaskan hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Gen, DNA, dan kromosom adalah materi genetik karena bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat-sifat genetik dari induk kepada keturunan. Dari kegiatan diskusi yang kalian lakukan, maka berikanlah kesimpulan yang bisa memberikan keyakinan kepada pasangan suami istri tersebut untuk memastikan bahwa anak tersebut memang adalah anak dari suami istri tersebut. Kesimpulannya adalah gen, dsDNA, RNA, dan kromosom sangatlah penting atau mudah dalam menemukan anak yang hilang. Terima kasih, itu saja dari kelompok kami. Oke, berikan. Ya. Silakan.
Ya, silakan. Iya, berdiri. Oke. Di sini kami dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan gen struktural? Ya, apa yang dimaksud gen struktural? Gen struktural adalah gen yang mengodek protein atau enzim dan ekspresinya dikendalikan oleh gen regulator. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Satu pertanyaan lagi. Ya, kelompok ya, berapa? 1, 2 dengan 4. Oh, silakan. Silakan diangkat tangannya. Tidak ada? Oke, baik. Kalau begitu, silakan dilanjutkan. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya. Ya. Terima kasih. Yes. Iya. Oke, baik. Itu tadi penampilan kelompok 5. Nah, untuk selanjutnya, Pak Guru harap penampilannya bisa lebih baik dari kelompok 5. Oke, baik. Siapa kelompok selanjutnya? Silahkan. Ya, silahkan. Ya, silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan berdiri. Ya, silakan semuanya berdiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, selamat pagi semuanya. Nama kata saya, maka karena kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan tugas kami yang akan diwakilkan oleh teman saya. Baik, kami akan menjawab dari soal dari LKPD kami. Untuk yang pertama, pasangan suami istri setelah sekian lama terpisah dengan anak kandungnya dan mendapat informasi bahwa anaknya telah ditemukan, tapi sebelumnya pasangan tersebut ingin memastikan bahwa anak bayi tersebut memang betul-betul anaknya. Apakah yang harus dilakukan pasangan suami istri tersebut? Yaitu pertama, melakukan tes golongan darah, kedua, pemeriksaan wajah dan anggota tubuh, ketiga, pemeriksaan karakter, keempat, ikatan batin, kelima, tes DNA antara orang tua dan anak. Jelaskan kenapa kalian bisa menjadikan itu sebagai jawaban kalian. Baik, dari jawaban kami tersebut dapat menentukan atau memastikan apakah anak itu merupakan anak kandung kedua orang tua itu. Untuk soal yang kedua, untuk memudahkan pasangan suami istri tersebut melihat saran mengenai kasus satu lebih detail, kita melakukan aktivitas membuat foto DNA seperti gambar di bawah.
Komponen yang menyusun rangkaian DNA ada 4. Basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA yaitu adenin sebagai A, guanin dilambangkan dengan G, sitosin dilambangkan dengan C, dan timin dilambangkan dengan T. Adenin dan guanin merupakan basa nitrogen jenis purin, sedangkan sitosin, timin, dan urasil adalah predikat pirimidin. Jadi komponennya adalah Lalu, maka komponen apa saja yang menyusun rangkaian DNA? Jadi komponennya adalah A, T, G, C, C, G. Penjelasannya adalah adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin, sitosin berpasangan dengan guanin. Baik, untuk soal yang berikutnya, apakah perbedaan antara DNA dan RNA? Perbedaannya adalah DNA berfungsi menyimpan dan menurunkan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang. Sementara RNA berfungsi sebagai pengawal dan penerjemah poligenetik untuk membuat protein. Lanjut untuk soal yang berikutnya. Kegiatan pengamatan kromosom terbagi atas 2 gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Setelah melakukan pengamatan dan mendapatkan gambaran kromosom pada larva buah pada gambar A, bandingkan dengan gambar kromosom yang ada pada gambar B. Perbedaan apakah yang Anda lihat? Pada gambar A, kromosom sudah terbagi menjadi 2, yaitu kromosom betina dan jantan. Sedangkan gambar B merupakan kromosom secara umum. Lalu jelaskan bagian-bagian yang menyusun kromosom. Kromosom terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama, kromonema, yaitu lintas spiral yang terdapat penebalan. Kedua, kromomer, yaitu penebalan pada kromonema. Yang ketiga, sentromer, bagian kromosom yang menyempit dan tempat lebih terang. Pertanyaan yang selanjutnya, perhatikan gambar di bawah. Jelaskan perbedaan dari keempat bentuk kromosom tersebut. Pada gambar yang A itu adalah kromosom telosentrik, yaitu tipe kromosom dengan sentrosomnya tepat berada di ujung lengan kromosom. Sedangkan pada B itu aplosentrik, tipe kromosom dengan sentrosom yang berada lebih dekat dengan salah satu lengan. Sedangkan untuk C itu submetasentrik, yaitu tipe kromosom adalah tipe kromosom dengan sentrosom yang berada lebih dekat dengan salah satu lengan. Sedangkan pada gambar D itu metasentrik, tipe kromosom yang memiliki sentrosom tepat di tengah kedua lengan kromosom. Kini jelaskan hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Gen adalah bagian dari DNA karena segmen DNA membentuk gen. Selanjutnya, gen-gen serangkai membentuk kromosom. Kromosom atau eukariotik terdiri dari DNA yang terangkai secara bersambung, membentuk spiral dan berasosiasi dengan protein. Baik, dari kegiatan atau jawaban kami dari pertanyaan-pertanyaan pada KPD ini, maka kesimpulan yang kami ambil adalah jadi kesimpulannya adalah DNA dan RNA adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa anak tersebut memang adalah anak dari suami. Oke, baik. Kami akan membuka sesi bertanya, sesi curhat. Oke. Silakan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Yakobus, saya dari perwakilan kelompok
kami memberi pertanyaan, apa pengertian dari hereditas? Mohon maaf, bisa diulang. Apa pengertian dari hereditas? Baik, saya menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada Bapak kami. Pengertian dari hereditas berarti penurunan sifat-sifat genetik dari orang tua ke anak. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang lain ingin bertanya? Masih ada yang lain yang mau bertanya? Ya, silakan. Ditanyakan saja. Baik, karena tidak ada, dengan harapan materi yang kami bawa tadi bisa dapat bermanfaat dan bisa dimengerti dengan baik. Karena mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf apabila ada salah kata, karena disempurnakan dan berkunjung bangsa. Sekian dari kami, kelompok 4. Oke. Oke, kelompok selanjutnya adalah kelompok 3. Oke, silakan. Di sini boleh, kelompok 3, sini. Supaya semua kelompok bisa melihat presentasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kemana semuanya ini? Oke, silakan diulang kembali. Oke, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari LKPD materi genetik. Buat pemateri terbaik dari diskusi kami, untuk pertanyaan yang pertama, pasangan suami istri setelah sekian lama terpisah dengan anak kandungnya dan mendapat informasi bahwa anaknya telah ditemukan. Tapi sebelumnya pasangan tersebut ingin memastikan bahwa anak tersebut adalah betul anaknya. Apakah yang harus dilakukan pasangan suami istri tersebut? Jawabannya tes DNA. Jelaskan kenapa kalian bisa menjadikan itu sebagai jawaban kalian. Tes DNA adalah tes yang merupakan prosedur yang digunakan untuk mengetahui informasi genetika seseorang. Dengan tes DNA juga, seseorang juga bisa mengetahui garis keturunan dan risiko penyakit tertentu. Untuk pertanyaan yang kedua, setelah memudahkan pasangan suami istri dan suami istri tersebut untuk melihat saran kalian mengenai kasus 1, lebih detail kita akan melakukan aktivitas membuat contoh DNA seperti gambar di bawah ini. Setelah melakukan kegiatan tadi, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan mendiskusikannya bersama teman sekelompokmu. Kemudian tuliskan jawabannya pada bagian yang telah disediakan. Jawaban kami T, komponen menyusun rantai DNA adalah fosfat, gula, dan basa. Nitrogen, di mana dalam menentukan DNA dibagi dalam beberapa basa nitrogen yang menggunakan basa kurin dan vanillin, seperti contoh guanit dan seperti yang telah kami dapat, pasangannya TA, AD, C, D. Bagaimana bisa dengan melihat struktur DNA yang telah Anda buat, komponen apa saja yang menyusun rantai DNA, jelaskan. Basa nitrogen, DNA-nya adalah CA, AB, C,
Pertanyaan yang ketiga, gunakan rangkaian DNA yang telah Anda buat untuk melakukan proses replikasi DNA berdasarkan contoh di bawah ini. Apakah perbedaan antara DNA dan RNA? DNA berfungsi menyimpan dan menurunkan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang. RNA berfungsi sebagai pembawa dan penerjemah kode genetik untuk pembuatan protein. DNA dapat menghambat ekspresi gen. DNA berada di dalam nukleus atau inti sel. RNA berada di dalam sitoplasma sel, nukleus, ribosom. DNA memiliki bentuk rantai double helix atau rangkaian ganda yang terdiri dari dua rantai yang saling berpilih. Jika hanya terdiri atas satu rantai atau helix tunggal dan memiliki rantai nukleotidal yang jauh lebih pendek. RNA tidak stabil dalam bahasa karena ribosa lebih reaktif daripada deoksiribase karena mengandung satu gugus min OH. Hal ini berarti RNA tidak stabil, terdapat serangan enzim dan tidak bisa dipertahankan dalam waktu yang lama seperti DNA. 6. DNA lebih rentan rusak terhadap sinar ultraviolet dibandingkan dengan RNA yang lebih tahan. DNA dapat membuat dirinya sendiri dengan cara replikasi yang dibantu oleh enzim. DNA polimerase. DNA tidak bisa mereplikasi dirinya sendiri. Untuk pertanyaan yang keempat, setelah melakukan pengamatan dan mendapatkan gambar kromosom pada alfa, lalat buah pada gambar A, bandingkan dengan gambar kromosom yang ada pada gambar B. Perbedaan apakah yang Anda lihat? Masing-masing kromosom 2 dan 4, gambar A dan B merupakan pasangan kromosom yang homologen. Pasangan kromosom 1 merupakan pasangan homologen pada betina dan tidak homologen pada jantan. Dengan membaca beberapa sumber, jelaskan bagian yang tersusun kromosom. Bagian kromosom kromonema pita spiral yang terdapat di penebalan kromomer, penebalan pada kromonema, tetrome, bagian kromosom yang dibentuk dan dapat terang. Untuk soal 5 yang akan dibacakan oleh saya. Perhatikan gambar di bawah ini, jelaskan perbedaan dari keempat bentuk kromosom tersebut. A. Sentromer. Sentromer merupakan bagian dari kromosom dan bentuk bulat yang merupakan pusat kromosom dan pembagian kromosom menjadi dua lengan. Bagian ini merupakan daya unggulan pertama pada kromosom yang khusus dan tepat. Bagian B adalah
Bagian yang kedua yaitu lengan. Lengan ini merupakan lengan bagian yang pendek. Lengan merupakan lengan ini merupakan bagian dari badan utama kromosom yang mengandung kromosom dan gen. Umumnya jumlah lengan pada kromosom 2, tetapi ada juga yang digunakan hanya yang berisi cairan bening yang mengisi bagian lengan. Perhatikan gambar berikut, jelaskan hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Kromosom adalah bagian inti sel yang tersusun dari DNA, sedangkan gen adalah bagian dari DNA yang pendek, yang menentukan sifat tertentu pada makhluk hidup. Dari kegiatan diskusi yang kami lakukan, maka berikut kesimpulan yang kami berikan, yakni kepada pasangan suami istri tersebut untuk memastikan bahwa anak tersebut memang adalah anak mereka, anak dari suami istri tersebut, melalui tes DNA dan bisa juga dilihat dari mata, rambut, tinggi badan, berat badan pada anak tersebut. Demikian. Oke, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Ya, silakan yang mau bertanya, silakan. Yang mau memberikan sesi tanya jawab. Silakan, bertanya saja nanti dijawab. Silakan diangkat tangannya, setelah itu bertanya. Dipersilakan. Kami silakan buat yang mau tanya jawab. Silakan, mau bertanya kah tidak? Ya, berdiri. Yang serius ya. Ya, baik, saya akan bertanya. Sebutkan penggolongan kromosom berdasarkan jenisnya. Ya. Penggolongan apa tadi? Penggolongan kromosom berdasarkan Jenisnya. Ya, jenis-jenis kromosom. Dah? Ya, silakan dijawab. Kami akan menjawab pertanyaannya. 1. Kromosom berdasarkan jenisnya, yaitu dibedakan atas kromosom badan atau disebut autosom. 2. Kromosom kelamin atau kromosom seks yang disebut gonosom. Ada lagi pertanyaannya? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang dikasih. Apabila ada kurangnya dari presentasi yang kami sampaikan dari kelompok kami, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Oke. Selanjutnya untuk kelompok selanjutnya, Pak Guru harap bisa lebih baik lagi. Oke, kenapa? Karena persiapannya lebih, dan Pak Guru harap kelompok yang lain itu bisa mendengarkan presentasi dari kelompok supaya apa yang kalian bisa banyak belajar dari apa yang sudah dipresentasikan. Oke, dan yang mempresentasikan dan yang moderator dan yang mau menjawab pertanyaan itu tolong suaranya dikasih besar supaya temannya dengar. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kelompok kami. Kami akan mempresentasikan tentang hasil PKL kami yang akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang LKPD kami. Pertama saya akan membacakan kasus yang kami sebutkan. Kasusnya adalah pasangan suami istri setelah sekian lama berpisah dengan anak kandungnya dan mendapat informasi bahwa anaknya telah ditemukan. Tapi sebelumnya pasangan tersebut ingin memastikan bahwa anak tersebut memang betul-betul anaknya. Apakah yang harus dilakukan pasangan suami istri tersebut? Menurut kelompok kami, mereka harus melakukan tes warna mata, DNA, rambut, gigi, tinggi, dan berat badan. Dan alasan kami memberikan jawaban itu karena semua itu diwariskan dari genetik orang tua. Dan yang ketiga, untuk memudahkan pasangan suami istri tersebut untuk melihat saran kami mengenai kasus itu lebih detail, kita harus melakukan aktivitas membuat contoh DNA seperti gambar. Setelah melakukan kegiatan tadi, kelompok kami telah berdiskusi, kemudian menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah komponen apa saja yang menyusun rantai DNA? Menurut kelompok kami ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA, yaitu adenin atau disingkat dengan A, dengan guanin G, sitosis C, dan timin T. Adenin dan guanin merupakan basa nitrogen jenis purin, sedangkan sitosis, timin adalah pirimidin. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian DNA. Mekanisme terjadinya replikasi DNA dibagi menjadi 3, yaitu secara konservatif, secara semi-konservatif, dan secara dispersif. Pertama adalah secara konservatif, yaitu molekul dari DNA yang lama tetap atau tidak membuka. Lalu di samping setiap molekul DNA lama dibentuklah molekul DNA yang baru. Yang kedua adalah secara semi-konservatif, yaitu pita double helix melakukan DNA lama akan membuka dengan bantuan enzim. Lalu pada masing-masing pita DNA lama terbentuklah pita DNA yang baru. Yang ketiga secara dispersif, yaitu molekul DNA terputus menjadi beberapa bagian. Kemudian pada setiap potongan tersebut dibentuk DNA baru. Selanjutnya pertanyaannya adalah apakah perbedaan antara DNA dan RNA? Perbedaannya terdapat pada fungsinya. DNA berfungsi menurunkan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan RNA bekerja sebagai pembawa dan penerjemahan kode genetik untuk pembuatan protein. Nah, sekarang untuk bagiannya saya. Terima kasih. Oke. Setelah dari gambar ini ya, dari soal yang saya kasih tugas ini tentang kromosom dari gambar A sama gambar B. Dari kromosom ini yang di gambar A itu terdapat dari larva sebuah lalat buah. Larva sebuah lalat buah ini dari kromosom A ini ada 2 jenis kromosom. Ada yang kromosom untuk betinanya sama untuk kromosom jantannya. Sedangkan gambar B ini gambaran kromosom yang biasa kita lihat di buku biologi itu yang pasaran itu. Nah, dari jawaban dari pertanyaan itu setelah melakukan pengamatan dan mendapatkan gambaran kromosom pada lalat buah pada gambar A dibandingkan dengan gambar kromosom yang ada pada gambar B, perbedaan apakah yang Anda
jantannya itu bentuknya agak beda berdasarkan gambar yang dilihat dari soalnya ini. Baru kalau macam dari kromosomnya di bagian B itu kromosomnya sudah menyatu dengan DNA. Nah, sekarang dengan membaca beberapa sumber jelaskan bagian-bagian yang menyusui kromosom. Benang kromatin yang terdiri dari DNA atau asam deoksiribonukleat, RNA hasil transkripsi, dan protein bersifat histon atau asam dan protein bersifat histon atau asam dan non-histon atau basa. Susunan kromosom dimulai dari DNA yang digulung oleh protein histon. Kumpulan DNA yang dibentuk histon membentuk nukleosom, kemudian nukleosom akan membentuk solenoid dan kumpulan solenoid membentuk kromatin, yakni benang-benang halus yang terdapat di inti sel. Selanjutnya kromatin akan menyebar menjadi kromosom saat pembelahan sel. Sekarang lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini, jelaskan perbedaan dari keempat bentuk kromosom tersebut. Kamu lihat tuh, kamu juga punya. Ada aplikasi lihat lah itu. Di gambar A hanya memiliki lengan panjang dari gambar A. Betul tuh kamu lihat? Kalau dari gambar B itu punya lengan panjang dan sedikit lengan pendek. Barusan mau tumbuh masih pucuk-pucuk. Ya. Nah, kalau di gambar C itu sudah mulai ini memanjang, masih agak-agak pendek sih. Tapi ya sudah, yang penting masih bertumbuh lah. Nah, kalau bagian D itu sudah sama-sama punya lengan panjang. Sudah lengkap. Oke, di sini saya akan jelaskan hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Di sini ada hubungan gen, kromosom, dan DNA secara keterkaitan. Saya akan menjelaskan yaitu bagian utama sebuah sel adalah nukleus. Di dalam nukleus terdapat benang-benang halus yang disebut kromatin. Pada saat sel akan mulai membelah diri, benang-benang halus tersebut menebal, memendek, dan mudah menyerap warna membentuk kromosom. Oke, sekarang secara dalam hal fungsi. Gen adalah bagian dari DNA karena seksen DNA membentuk gen. Selanjutnya, gen-gen terangkai membentuk kromosom. Kromosom eukariotik terdiri dari DNA yang terangkai secara bersambung membentuk spiral dan bersosiasi dengan protein. Kromosom adalah molekul asam nukleat yang mengandung sejumlah gen, serta pada struktur tertentu tersusun dari DNA dan protein histon dan protein lain yang lazim disebut dengan nukleoprotein. Dari kegiatan diskusi yang kami berikan dan kita akan memberikan kesimpulan yang memberikan keyakinan kepada pasangan suami istri tersebut untuk memastikan bahwa anak tersebut memang adalah anak dari suami istri tersebut. Kita tadi sama-sama sudah melihat video yang Pak Guru putar. Yang kami dapat simpulkan adalah sebaiknya pasangan suami istri tersebut melakukan tes DNA. Dan kalau bisa ada tes dan cara lainnya yaitu tes golongan darah, tes warna mata, karakter yang mirip dengan orang tua, bentuk fisik atau wajah yang mirip dengan orang tua. Tadi saya sempat lihat juga untuk ukur tinggi badan dan berat badan sama gigi. Oke, sekian dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan, boleh. Oke, siapa yang mau bertanya? Sendiri kegiatan tuh. Dari kami dari kelompok 4 bertanya, faktor apa saja dibutuhkan untuk replikasi DNA? Ya, bisa ulang? Faktor apa saja yang dibutuhkan untuk replikasi DNA? Faktor apa saja yang dibutuhkan untuk replikasi DNA? Tunggu ya, kita cari. Mungkin kayak Oke, replikasi apa saja?
Replikasi ada 3, yaitu secara semi konservatif dan secara konservatif dan secara dispersif. Apa tadi? Makanya dia berdiri gandengan jawaban baik-baik. Ya, lanjut. Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan replikasi? Maaf karena tadi ada kesalahan. Tapi tidak apa-apa, nanti kita cari. Bisa di skip dulu ya pertanyaannya untuk kelompok 1. Nona. Udah. Ayo, silakan dicari saja jawaban dari kelompok 4. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Faktor-faktor yang dibutuhkan untuk replikasi DNA yaitu polimerase DNA yang berfungsi mempolimerisasi nukleotida dan nukleotida. Kedua, ada ligase DNA berperan menyambung DNA. Yang ketiga adalah primase DNA untuk memulai polimerasi DNA pada legin strand. Yang terakhir ada helikase DNA, yaitu membuka jalinan DNA double helix. Oke. Nah. Silakan dilanjut. Oke, terima kasih. Itu sekian dari hasil LKPD kami. Ada yang masih mau bertanya, ada yang mau bertanya Ada lagi. Sudah. Oke, lanjut. Itu sekian dari hasil LKPD kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. Oke, aplaus dulu. Oke, untuk kelompok terakhir silakan. Oke, singkat, jelas, dan padat. Oke, kenapa? Karena waktu. Ya. Halo, kenapa? Halo. Kembali ke posisi semua. Iya, silakan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 1 dengan saya Nicholas sebagai moderator dan teman saya Linda dan sebagai pemateri. Dan teman saya lainnya Yogi dan Yogurus. Kami akan membahas presentasi diskusi LKPD yang sudah kami bahas kepada pemateri diskusi hari ini. Baik, saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan beberapa poin yang sudah kami diskusikan tentang LKPD. Kasus yang kita sama-sama ketahui adalah pasangan suami istri setelah sekian lama terpisah dengan anak kandungnya dan mendapat informasi bahwa anaknya telah ditemukan. Tapi sebelumnya, pasangan tersebut ingin memastikan bahwa anak tersebut memang betul-betul anaknya. Apakah yang harus dilakukan pasangan suami tersebut? Yang kami yakini dan kami simpulkan ada 2. Cara yang paling sederhana dan mudah pertama itu adalah melihat ciri-ciri anaknya terlebih dahulu dengan cara melihat rambut, mata, mulut, hidung, dan warna kulit. Kami percaya karena akan ada beberapa bagian tubuh yang sama atau mirip dengan orang tuanya. Untuk poin kedua, poin yang lebih pasti, poin yang lebih akuratnya sampai 99,9%. Alasannya karena tes DNA adalah pemeriksaan untuk mengetahui informasi DNA seseorang dengan tujuan mengetahui garis keturunan yang terdapat pada setiap orang yang diwariskan dari kedua orang tuanya.
tadi juga sudah tahu dan ada juga yang sudah jelaskan tentang perbedaan DNA dan RNA. Nah, coba kita lihat gambar. Di gambar tersebut, DNA itu memiliki 2 untai dan RNA itu memiliki 1 untai. Bagaimana kita bisa melakukan perbedaannya? Kita lihat dari struktur. Strukturnya, DNA itu memiliki 2 untai, sedangkan RNA memiliki satu untai. Oke. Nah, yang kedua adalah komponen gula. Yang tadi Pak Guru sudah jelaskan di komponen gula. Di DNA pun punya komponen gula tuh deoksiribonukleik, sedangkan di RNA glukosa. Nah, kita bisa lihat tadi di perbedaannya itu letaknya. Letak DNA dan RNA. Letak DNA itu di nukleus, di inti sel, sedangkan RNA itu di sitoplasma dan di sel nukleus dan ribosom dan juga lain saja. Nah, dan juga jumlahnya. Jumlah DNA itu tetap, sedangkan jumlah RNA itu berubah-ubah. Nah, teman-teman, tadi juga ada perbedaan yang kita dapat, yaitu Lanjut. yaitu penyusunnya. Penyusun DNA itu dari nukleosa. Nah, itu terdapat basa purin dan basa pirimidin di dalam DNA. Nah, di dalam basa purin ini terbagi jadi guanin, adenin, timin, dan sitosin. Sedangkan di RNA itu terdiri juga atas basa purin dan pirimidin. Nah, basa purin ini dia terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin ini dia terdiri atas sitosin dan juga urasil. Jadi bedanya adalah urasil dan timin. Itu bedanya DNA dan RNA. Lihat dari struktur, letaknya, dan komponen gula, dan juga jumlah DNA dan RNA. Itu kita bisa jelaskan. Oke, hasil diskusi kami. Silakan dijelaskan ini hubungan antara gen, DNA, dan RNA. Yang ya. Hubungan gen, DNA, dan kromosom. Nah, yang kita tahu adalah DNA itu merupakan materi genetik yang tersusun atas gula, fosfat, dan juga basa nitrogen. Nah, di dalam DNA ini akan membentuk suatu kode genetik yang mengkode suatu sifat tertentu hingga dapat membentuk suatu gen. DNA nantinya akan berkaitan dengan protein histon sehingga membentuk struktur baru yaitu kromosom. Nah, kesimpulannya adalah DNA itu memiliki kode genetik yang nantinya akan membentuk suatu gen dalam tubuh dan DNA ini akan berikatan dengan protein sehingga dia membentuk kromosom. Silakan. Sebagai materi terakhir, kami akan memberikan kesimpulan yang bisa memberikan keyakinan kepada pasangan suami istri tersebut untuk memastikan bahwa anak tersebut memang adalah anaknya. Keyakinan kuat yang kami yakini untuk orang tua tersebut adalah tes DNA. Tes DNA atau ADN adalah hal yang paling akurat untuk membuktikan jati diri dan identitas seseorang. DNA adalah materi genetik yang terdapat dalam tubuh yang diwarisi orang tua. Fungsi-fungsinya sebagai pemberi kode untuk warna rambut, bentuk wajah, dan warna kulit. Jadi, hal yang paling kami yakini adalah tes DNA. Sekian dari materi dari kami. Baik, untuk sesi tanya jawab, bagi kelompok yang memiliki pertanyaan, silakan. Baik, jadi pertanyaan saya adalah apa kaitannya Jangan ribut. Jangan ribut. Jangan ribut. saya apa kaitannya inti sel, kromosom, dan DNA?
Oke, saya akan menjawab. Pada dasarnya kromosom itu sendiri mengandung DNA di dalamnya. Total keseluruhan informasi berada di dalam kromosom yang disebut genom. Hubungan antara gen, DNA, RNA, dan kromosom sangat erat dan berkaitan satu sama lain. Bagian utama sel adalah nukleus atau inti sel yang di dalamnya terdapat benang-benang kromatin. Sekian dari jawaban. Yang lain? Oke, baik. Kami dari kelompok 5 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu apa unit dasar kromosom? Baik, saya akan menjawab. Apa unit dasar kromosom? Kata kromosom berasal dari bahasa Yunani, krom yang berarti warna dan soma yang berarti tubuh. Kromosom hanya nampak pada saat pembelahan sel dan akan nampak sangat jelas pada fase metafase. Oke, baik. Silakan. Lanjutkan. Sekian dari penyampaian kelompok kami, kurang lebih mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Itu tadi penampilan semua kelompok yang sudah dipresentasikan. Untuk selanjutnya, Pak Guru minta aplaus untuk kita semua dulu. Oke, baik. Untuk proses pembelajaran kita selanjutnya, Pak Guru minta salah seorang di antara kalian itu nanti memberikan kesimpulan pada proses pembelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang mau memberikan kesimpulan pada proses pembelajaran diskusi kita untuk hari ini? Silakan. Kenapa? Ada yang memberikan kesimpulan? Tidak apa-apa. Silakan. Apa yang menjadi kesimpulan pada proses pembelajaran kita untuk hari ini? Ya, ada? Silakan. Oke, silakan. Silakan berdiri. Ya. Dari saya, pribadi telah belajar materi genetik yang kesimpulannya adalah tentang gen dan kromosom, DNA dan RNA. Itu adalah pewarisan sifat genetika dari orang tua ke induknya. Nah, di sini kita mempelajari tentang apa itu gen, apa itu DNA, apa itu RNA. Nah, di dalam DNA kita telah mempelajari bagaimana dia terbagi, bagaimana dia tersusun dari kromosom, dari basa, dari fosfat, dari jumlah. Kita sudah mempelajari itu. Dan kita juga sudah mengatasi kasus tentang suami istri yang mencari tahu apakah itu adalah anaknya atau bukan. Dan kita juga sudah tahu bahwa dari tes DNA. Nah, setelah itu kita juga sudah belajar perbedaan DNA dan RNA dari struktur, dari jumlahnya, dan fungsinya, dan hubungan gen DNA dan kromosom. Nah, itu dari saya dulu. Oke, baik. Berikan aplaus dulu. Oke, baik. Itu tadi kesimpulan dari apa yang sudah kalian lakukan. Pak Guru ulang kembali bahwa pada proses pembelajaran kita hari ini menekankan kepada apa yang kita sebut sebagai materi genetik. Di mana materi genetik itu apa yang diturunkan oleh orang tua kita. Di mana apa yang diturunkan oleh orang tua kita tadi kita dan kalian juga sudah jelaskan bahwa yang pertama adalah DNA, yang kedua adalah mata, tinggi dan berat badan, gigi dan yang terakhir adalah rambut.
Oke ya. Sehingga dalam proses pembelajaran kalian tadi sudah memberikan bahwa untuk memastikan bahwa orang tua itu bisa mendapat atau meyakinkan bahwa dia anaknya adalah dengan cara yang sudah kita diskusikan tadi. Oke, dengan tes DNA dan melihat kemiripan ciri dari orang tua dan anak itu sendiri. Baik, seperti itu. Selanjutnya, maka Pak Guru akan melanjutkan pada proses pembelajaran kita supaya apa yang kalian dapatkan tadi bisa kalian serap dengan baik. Maka Pak Guru ingin mengetahui, sebagaimana tingkat pemahaman kalian terhadap apa yang sudah kita diskusikan tadi dengan cara menjawab soal yang sudah Pak Guru kirimkan ke grup masing-masing. Ada di grup, silahkan dibuka di grup itu. Oke. Dan silahkan kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian. Oke. Udah? Bagaimana? Oke. Sudah dapat semua? Oke, bisa. Nah, silahkan kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian. Pak Guru berikan waktu 5 menit. Soalnya cuma 10 soal. Udah? Silahkan. Oke, semua sudah dapat toh? Oke, silakan dikerjakan. Eh. Ya. Silakan dengan temannya. Oh, kenapa? Langsung diisi saja. Kalau bisa setiap ini mewakili satu kelompok saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1, 2, 3. Toh, yang nama itu bisa ditulisi kelompok, toh, yang kelas. Oke, jadi tidak usah tulis nama, tapi tulis nama kelompoknya saja. Oke, 2 menit lagi.
Ya, nama ditulis nama kelompoknya saja. Oke. Iya. Oke. Oke. Silakan. Oke. Sudah selesai? Oke, 1 menit lagi. Silakan. Setelah itu di-submit. Oke, ayo. Waktu kita terbatas. Sudah ada yang kirim semuanya? Iya. Sudah? Silakan dikirim. Oke, sudah ada yang 1. Apa lagi? Siapa lagi? Silakan dikirim, di-submit supaya udah. Oke, sudah 2 yang submit. Itu kalian bisa lihat skor kalian masing-masing toh? Berapa kalian dapat? Hah? Hah? Dapat berapa? Tidak apa-apa. Siapa lagi? Coba dikerja ulang. Kerja ulang? Bisa. Sudah? Silakan di-submit. Coba. Oke, sudah ada. Kenapa baru 2 yang submit ini? Sudah, kelompok di-submit saja. Sudah? Kelompok 5 sudah? Silahkan disubmit. Kelompok 4 sekarang submit. Baru 2 respon ini. Sudah? Kami sudah?
Baca ya, biar kita bisa tahu. Jika salah satu sisi DNA yang terbuka mempunyai urutan bahasa AAG, TTS, GGG, ADN, atau kasih lain. Udah. Jangan ribut, jangan ribut. Oke, coba perhatikan. Ini kelompok 1. Oke, ini adalah kelompok 3. Oke, selanjutnya ini adalah kelompok 4. Oke ya, sudah. Semuanya sudah lihat nilainya masing-masing. Dan Pak Guru harap proses pembelajaran kita hari ini bisa dan selanjutnya bisa lebih bagus. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran itu sebenarnya hasil memang diperlukan. Tetapi yang paling penting adalah proses. Oke? Kenapa? Karena proseslah yang membentuk kita sehingga kita bisa lebih baik dalam melakukan kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Oke? Tapi selanjutnya kita lakukan yang terbaik, nanti kita juga akan mendapatkan yang terbaik. Oke, baik. Itu adalah proses pembelajaran kita hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan proses pembelajaran kita selanjutnya kita akan membahas mengenai sintesis protein. Oke, di mana pada proses sintesis protein nantinya kita akan lebih banyak kalau ini diskusi dalam bentuk permasalahan masalah, nanti kita akan lebih banyak melakukan misalnya permainan dalam proses sintesis proteinnya. Oke ya, jadi baik, itu yang akan kita pelajari dan yang sudah kita pelajari. Pak Guru ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa kita belajar bersama. Oke. Dan untuk menutup kegiatan kita untuk hari ini, Pak Guru minta kesediaan dari teman kalian. Tadi kan Felmi tadi sudah membuat atau menuntun kita dalam berdoa. Dan sekarang Pak Guru mau yang laki-laki lagi yang memimpin kita dalam doa. Okay. Ya, silakan, cepat. Waktu itu. Ya. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan. Baik, Pak Guru ucapkan banyak terima kasih kepada Yongki yang sudah siapa? Oh, Bintang. Oke. Baik, Pak Guru ucapkan banyak terima kasih kepada Bintang yang sudah memimpin kita dalam berdoa, menutup proses pembelajaran kita. Baik, untuk selanjutnya Pak Guru ucapkan banyak terima kasih dan Assalamualaikum dan selamat siang. Oke. Udah.